Shalom. Silakan duduk kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabar kita semuanya malam hari ini? Waduh, saya cuma dengar suaranya Bu Yesi nih ya. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa ya. Gak terasa loh ya Koko Cece ya. Hitungan hari lagi kita udah tahun baru ya. Udah tahun baru ya kan. Sudah lagi berganti Imlek. Bener ya. Kayak ada lagu Natal tuh. Lagu Natal kun lama tuh. Na ya tahu ya, tahu ya lagu ya, ya kan, Snowman ya kan, ya kan. Kalau Natalie kita dengar lagu apa ya, Little Snowman apa anda nanti tiba-tiba sudah ganti Imlek kan ya, Cesiera ya. Jadi lagunya ada berapa? Haya Fata Cai. Lagu Imlek sudah ya, ganti medley. Ya, cepet ya. Nanti habis Imlek kan sudah Paskah lagi loh ya. Udah Paskah apa? Ibu-ibu mulai kondean, apa? Kartinian ya kan. Setelah Kartinian ibu-ibu pakai baju apa? Suster semua di zaman 45. Agustusan ya, apa cosplay jadi Bu Yesi semua ya. Setelah itu persiapan Natal lagi. Cepet ya Bapak Ibu Saudara rasanya. Kayak waktu ini kayak bat gitu loh saudara ya. Tiba-tiba kita sudah tua ya saudara. Kemarin tuh kita dakjuk sama antar pelayan rohani C. Jadi ceritanya sebelum saya ke Semarang minggu lalu, saya tuh pelayanan jemaat lansia, oma-oma, opa-opa, tapi masih tak panggil bro and sis karena kebiasaan. Shalom bro, saudara saya, wis opa-opa. Oh iya, shalom opa-oma ya. Waktu pulang pelayanan Bapak Ibu, ada salah satu pemusik saya ngomong gini, wah hari ini kita melayani, 30 tahun lagi kita dilayani. Ngakak semuanya ngakak, bareng ngakak 1 menit meneng Bener yo, 30 tahun lagi kita jadi lansia ya. Kita sudah dilayani ya. Bener ya, 30 tahun lagi berarti berapa kali? 30 kali Natalan lagi Kalau ini 30 berarti tahun depan sudah 29 kali Natalan, 28 kali Natalan, 27 kali Natalan. Kita akhirnya masuk dalam generasi lansia dan di puncak kehidupan gitu ya. Cepet banget ya. Pumpung kita masih sehat. Pumpung lihat kanan kiri masih wajah kenceng kabeh ya kan. Pumpung belum ada sing kendor, setia melayani Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri ngomong, Pak Bu, pumpung belum kendor. Nah ya kan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saya lihat jemaat JPM semuanya wajahnya penuh dengan kolagen. Wah, cerah kenceng kabeh, hidungnya mancung-mancung ganteng. Yang ganteng ayu katakan amin. Saya ndak amin rotok mecodot mukanya. Gak apa-apa ya kan. Ya, kekasih Tuhan, tadi pagi sampai malam ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan khotbah yang berbeda ya. Tadi pagi pada pukul jam berapa tadi pagi ya? 10 pagi ya. 10 pagi ya. Itu saya membagikan tentang mujizat di balik kemustahilan. Yaitu apa? Belajar dari pernikahan di Kana. Ngadakno ceven anggur entek. Nah, pada bingung semua, tapi mujizat air tawar jadi anggur terjadi Kalau mau denger silahkan buka Ucup ya kan, buka Ucup, ketik Jesus People Ministry. Dan kebaktian kedua setelah pernikahan Kana, saya bagikan tentang mujizat di balik air mata. Kehidupan seorang wanita yang mandul, tidak punya anak Koko, dihina-hina sama Mbok Nome ya kan. Siapa? Itu namanya Hana ya kan. Hana tuh punya suami, istrinya 2. Mbok Nomnya Hana, Mbok Nomnya Penina, Mbok Weknya Hana. Karena Hana tidak punya anak, dia cece kok sama apa ADE ya kan. Akhirnya apa? Hana berdoa, Tuhan aku tuh mau minta anak laki-laki, soalnya tidak punya anak. Bagi orang-orang Yahudi itu aib ya kan. Tapi karena kesetiaannya Hana mengubah air mata jadi doa dan kesetiaan. Tuhan gak cuma kasih anak, kasih nabi besar. Namanya siapa? Samiun, betul ya. Sing dodolan sate Madura ya, Samuel. Dan kita lompat yang ketika kita nyebrang lagi naik pesawat terbang yaitu mujizat di balik perjumpaan tentang seorang pria kecil mungil imut-imut yang naik ke pohon lihat Yesus. Namanya siapa? Zakeus ya, yaitu mujizat di balik perjumpaan. Saat Zakius orang paling dibenci sampai hari ini, yaitu apa? Koruptor, kepala bea cukai. Wow, anyel kabeh muka anyel ya kan, jahat. Tetapi saat berjumpa dengan Yesus, mujizat terjadi. Dia punya gaya hidup yang berubah. Dan malam hari ini
Nah, malam terakhir, ya kan, yaitu mujizat di balik kesetiaan. Yaitu saya bercerita tentang hidup seorang janda janda Sarfat ya. Soalnya durung makan ibab ya, jadi lidahnya masih belum halal ya. Karena tadi pagi sotonya sudah lewat ya, tapi masih kangen loh Bu ya kan, istilahnya kayak lagu apa Bu Christine, saya lupa nama tapi masih ingat rasa. Tor monitor ketua ya. Perut lagi gacor ketua ya. Ya. Oke, yuk. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 boleh kita buka, kita baca sama-sama. Koko Cece Ai Susu Bapak Ibu boleh buka handphone kudusnya, kita buka sama-sama ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan pelan-pelan supaya Bapak Ibu nangkep ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan ya, memberi engkau makan. Wah, sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, Tuhan gak ngomong. Ingat ya, jandanya yang seperti ini enggak ngomong seperti itu. Mungkin si siapa Elia sampai pintu gerbang dia nyanyi gini, ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Sesat ke pendeta nih. Ya, sesudah itu ya bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, sama ngomong sama janda itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, ibu. Wish. Si janda itu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, waktu si perempuan janda itu baru ngambil, Elia ngomong lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, bakno Elia ini apa? Kaliren sama haus. Si janda tadi, Elia nggak tahu loh, janda Sarfat tadi berkekurangan atau berkelebihan, dia itu laupan atau bukan, nggak ngerti. Ya, nah, lalu perempuan itu, janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, kau Elia yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung belum jadi roti dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, yang notabene anaknya janda ini sedang sakit ya. Dan setelah itu kami akan memakannya, maka kami akan mati. Artinya apa? Ini the last supper, perjamuan terakhir buat dia dan anaknya dia. Besok aku mati. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetap kamu beraktivitas, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Untung Elia ini tidak neko-neko. Kalau Elia saya, tolong buatkan roti kecil, dikasih abon, mayones, kasih sedikit hams ya, jadilah apa? Resoles. Ya bener. Oh, dikei ati ngerogoh brutu, betul ya. Dan bawalah kepadaku, kemudian setelah aku kenyang makan, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kira-kira saudara, kalau janda ini sedang emosi, ngomong apa? Oh, randuwe isin. Nah itu kan, aku ki ngeleh.
kaliren mbek anakku ya kaliren. Anakku loro, aku gak duwe panganan. Kon niku teko njaluk dibuatno roti sing enak, bukan aku makan sik, ning kon sik makan kok. Oh, ra duwe aturan. Betul enggak? Jujur. Pernah enggak? Saya waktu baca itu saya cukup berpikiran, Elia iki kok ra duwe aturan ya Tuhan ya. Tapi karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh, ya. Lalu pergilah perempuan itu. Nah ini loh yang keren kok. Lalu pergilah perempuan itu dan apa? Nah ini bentar. Oke. Kita baca dulu ya. Di ayat 14 dulu ya, ayat 14 dulu ya. Nah, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Loh, Elia ngomong gitu. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sebab pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ibu Yesi ingat ya, tadi kebaktian pertama ya, kejadiannya mirip gak Bu Yesi? Dan gak punya apa-apa lagi, gak mungkin. Tapi di balik ketaatan ada mujizat. Ya, yang mau tahu Bu Yesi apa yang terjadi pagi? Buka YouTube-nya Bu Yesi main sulap ya. Ya, oke. Lalu pergilah perempuan itu setelah mendengar Elia ngomong gitu kok. Perempuan itu cendak negosiasi. Mosok sih ndak tanya, ndak membandingkan, ndak mungkin Tuhan mau tinggal tepung kok njaluke roti. Gak duwe maneh. Tapi di ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 ini luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang percaya katakan wow. Yang percaya katakan luar biasa. Kekasih Tuhan, saya mau bertanya satu hal. Pernah nggak kita di satu titik hidup kita, Koko Cece, itu berkata dalam hati, Tuhan, ini benar-benar sisa terakhirku. Pernah nggak ngalami seperti itu? Katakan. Angel pernah, Ko Iwan pernah, Cece pernah, Koko pernah. Besok ono tagihan, uangku tinggal sak mene kok. Tagihanku pribadi per bulan gocaptyo kok. Iki duite kok nek nggo persembahan. Aduh, mok noti opo aku? Kurang. Besok wis embuh nek didatangi debt kolektor, anakku kayak iso mangan, embuh wis embuh. Pernah enggak ngalami seperti itu Koko Cece? Angel pernah, Koko Cece pernah, saya pernah, Nita pernah? Nita pernah. Bu Yesi pernah ngalami itu? Pernah, ya kan? Semuanya pernah, kekasih Tuhan. Bukan cuman sisa uang, tapi kadang apa? Nggak cuma uang tapi apa? Sisa kesabaran. Gak iso maneh wan, Cece iki wis wanyel mbek wong iku. Nek aduh mulute lho wan. Rasane kudu tak tampol, tak gampar kanggo sandale Goliat nek iso. Tenan. Tak plentir, tak koncer rambutnya tenan. Ya tak koncer lambene tenan. Wah, omongan itu diwolak-walik, dibumbui, dikasih cabai 5, dikareti, disebarno. Nah, ada yang seperti itu banyak, enggak banyak kathah ya, kathah. Atau sisa harapan, atau sisa iman, sudah kayak gak punya lagi. Kayak kita masih datang ke gereja, masih memuji Tuhan, menyanyi, berdoa Nita, tetapi jujur dalam hati kita sering kita berkata apa? Kalau minggu ini Tuhan gak menolong, sudah kok rasanya kayak aku gak tahu harus bagaimana. Pernah gak di titik seperti itu Bu Christine? Pernah ya? Saya pun pernah. Sudah pasrah, berserah kekasih Tuhan. Tapi itu yang dialami oleh janda Sarfat ini. Sudah gak punya apa-apa lagi. Sudah itu terakhir. Sudah rasanya kayak gak ada harapan lagi. The Last Supper, the Last Supper, itu mungkin juga seperti orang ini. Karena makan malam terakhirnya seperti itu loh. Tetapi kekasih Tuhan lihat, kesetiaannya si janda Sarfat ini, dia tidak kompromi sama Tuhan. Saat firman itu turun ke atas hidupnya lewat Elia, dia gak berkompromi. Gerak dan diperbuat apa yang Elia suruh dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya, jadi ketaatannya dia kepada Tuhan itu tidak berhenti saat hidupnya sulit. Sekali lagi, ketaatan daripada janda Sarfat ini tidak berhenti saat hidupnya sulit. Dan dari kisah yang kita dengar dari janda Sarfat ini, firman Tuhan hari ini menggambarkan apa? Dia bukan seorang yang kaya, seorang janda, hidup sendiri dengan seorang anak yang sedang sakit.
persediaannya terakhir, situasinya kelaparan. Tetapi saat dia taat, Tuhan sedang menyembunyikan mujizat. Kalau dia taat, di balik kesetiaan sederhana itu, mujizat akan Tuhan nyatakan. Itu tidak main-main loh saudara. Namanya minyak tidak pernah habis, ya kan? Tepungnya tidak pernah habis. Itu saya jujur, penyediaan Tuhan itu saya rasakan. Tetapi kisah mujizat ini saya pernah alami waktu saya pelayanan di pedalaman. Benar-benar pelayanan di pedalaman saya pernah alami itu, di mana ada beberapa jemaat cerita waktu mereka taat itu rasanya kayak ada satu kisah mereka tuh kayak membagikan makanan gitu loh saudara. Dia ngomong gini, kok aku pernah ngalamin, aku bagiin makanan tuh misalnya 300 orang. Tapi yang saya bawa itu cuma 200. Waktu saya bagikan, tiba-tiba kayak waktu ngambil itu ada lagi. Mobil ada makanan lagi, diambil dikasih. Dia naik mobil, ambil lagi makanan. Oh dikalkulasi, ini seharusnya kurang. Tapi kenapa bisa lebih? Karena cuma satu, dia taat waktu Tuhan suruh dia memberi kepada orang yang miskin. Si kekasih Tuhan, ya itu kisah yang nyata. Karena apa? Mujizat terbesar bukan saat hidup jadi mudah, melainkan saat Tuhan setia membuat kita tetap bertahan. Amin saudara ya. Jadi hari ini kita belajar dari janda Sarfat, bukan janda kembang ya. Ya, jadi ketika kita setia Bu Christine, bahkan dengan sisa terakhir yang kita miliki hari-hari ini, Tuhan itu sanggup menjadikannya cukup bahkan setiap hari. Katakan amin. Siap terima firman Tuhan? Ini pilar yang pertama yang janda Sarfat mau adakan buat kita hari ini, yang mau ngomong. Kalau dia masih ada, dia kan di surga kan. Ya, kalau hari mau ngomong hari ini bahwa kesetiaan itu tetap diperlukan meskipun kondisi tidak ideal. Yang pertama, silakan Koko Jacob. Ya, kesetiaan tetap diperlukan meskipun kondisi tidak ideal. Kekasih Tuhan, Koko Cece, kakak, om, tante, ini kebenarannya. Kesetiaan menurut Alkitab itu bukan soal perasaan, tapi apa? Keputusan untuk tetap berdiri sekalipun situasi goyah. Betul nggak saudara? Kadang iman kita goyah karena situasi goyah. Betul apa benar? Nah, benul ya. Katakan benul. Bener dan betul. Ya kan? Ya kan? Karena apa? Saat situasi goyah, nggak ada shalom dari hati kita. Makanya goncang. Ya kan? Petrus kenapa bisa kuat berjalan di atas air? Petrus bisa berjalan di atas air kok karena dia melihat siapa yang suruh, yaitu siapa? Yesus. Tapi kenapa Petrus bisa tenggelam? Karena dia melihat badai di sekitarnya dan air di bawah kakinya. Dan mungkin ada ikan hiu lewat. Ya, istri saya pernah ke suatu kali itu ke pulau mana kok itu bayar untuk ngasih makan ikan paus biru yang gede itu loh, yang mulutnya lonjong kayak depannya Finding Nemo itu loh, yang slop. Namanya Shirley. Loh bener tak tanya, kok aku foto mbak Shirley? Tak kira foto mbak foto model sopo. Bano iwak gede iki jenenge Shirley. Mbak untuk foto piro? Bayar cetio. Loh orang foto mbak aku loh gratis. Mbak iwak bayar 1 juta. Iyo. Jadi waktu dia tuh di tengah-tengah kapal yang bening, ya istri saya tuh dikasih di tengah laut, terus para penjaganya di sekelilingnya itu ngelempari makanan ke dekat istri saya supaya ikan pausnya nyolot di dekatnya istri saya. Nah istri saya tuh gaya karena anak perempuan, anak wanita tuh kalau foto kan masih gaya kan. Oh, mana si Sierra itu gini slap. Dia WA saya, kok aku takut. Wes tak usah takut sing wanita. Enggak enak nyokot. Serius takut. Enggak ada nyokot. Paling kamu ditelen. Ngawur. Waduh. Nah, kekasih Tuhan lihat, ya. Kekasih Tuhan lihat. Jadi kembali lagi kekasih Tuhan. Janda Sarfat ini, saudara, tetap berdiri saat makanan cuma tinggal segenggam tepung itu, belum jadi makanan. Yang kedua, saat masa di depan itu gelap. Ya, dan saat logika berkata ini akhir. Tetapi kalau kita buka di ayat yang ke-9, Tuhan sudah nyatakan, netapin mujizat akan terjadi buat janda Sarfat ini. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lihat, Tuhan nyatakan apa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pikirannya Elia, kalau saya jadi Elia, pikirannya apa? 8 ini janda. 8
Mungkin kayak Lydia kali ya, penjual kain ungu, sugih. Mungkin kayak Esther, sugih misal ya. Mungkin kayak siapa lagi? Musa mungkin ya, yang mungkin di Firaun, sugih. Tapi ini ternyata waktu lihat kenyataan, loh kok koyok ngene Tuhan. Dalam paradoks rohaninya si Elia, Tuhan itu menyuruh orang miskin untuk menolong dia. Tuhan mengutus orang kosong untuk memberi. Karena Elia tahu Tuhan tidak mencari kemampuan, Tuhan mencari hati yang setia. Amin, saudara ya. Dan di ayat 12 ngomong gini, sesungguhnya aku tidak mempunyai roti bundar, hanya segenggam tepung. Si janda itu ngomong gitu kan tadi ya. Artinya apa? Janda ini jujur. Janda ini apa? Realistis. Janda ini rapuh. Tetapi janda ini tidak menutup diri dari ketaatan iman ya, ketaatan iman. Ini yang kita mau belajar intinya Koko, yaitu apa? Kesetiaan ya, next Koko Jacob. Kesetiaan itu bukan menyangkal realita. Amin. Kesetiaan bukan menyangkal realita, tapi mempercayakan realita kepada Tuhan. Betul enggak saudara? Betul apa benar? Benul. Ngomong benul, 1, 2, 3. Benul. Nek sing makan apa? Mendul. Mendol. Mendol. Kok mendul? Ya. Si janda nggak berkata, aku kuat. No. Tapi si janda berkata apa? Ini sisa terakhirku. Sudah gak ada lagi, Bu Yesi. Gak ada lagi, gak punya. Sudah ini terakhir. Tapi ingat, Mazmur 62 ayat 9 ngomong gini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Karena kesetiaan itu bukan pura-pura kuat, enggak, ya kan? Tapi jujur sambil tetap percaya. Jujur kalau kita lemah, jujur kalau kita kurang, jujur kalau kita tuh sudah nggak sanggup lagi kok. Jujur kalau mungkin ada utang yang nggak bisa dibayar. Saya pernah cerita di sini ya, mentor rohani saya punya utang 143 miliar. Saudara, saya diceritain itu, logika saya sudah tidak masuk. Usianya dia sudah di atas saya jauh. Sisa menyelesaikan utang gimana? 143 miliar. Kira-kira gimana nyelesain utangnya? Sudah terancam dibunuh, dipenjara, dipanggil orang, kemana-mana sudah terancam dibunuh. Coba saudara pikir dah, kira-kira kalau punya uang utang 147 miliar, saya tambah 4 miliar dah. Saya aja yang punya utang 1 miliar, kemut-kemut kok. Walaupun sudah selesai tahun ini nyelesain ya, tentang tanggungan rumah saya. Itu aja tiap tahun tiap bulan rasanya kayak gak bisa buang air besar gitu loh. Mikir utang ya, dapat pemasukan metu gitu loh. Kayak mengikhlaskan gitu loh saudara ya. Iya ya, rasanya kayak gak bisa pup gitu loh saudara. Bener kan? Tapi waktu itu saya dapat tentang filosofi. Ada anak saya ngomong gini, Koko, ya Koko ini kan pinter berfilosofi. Ya wes tak kasih tantangan. Tak kasih tantanganku. Filosofi T4I. Tahu? Filosofi T4I. Kotoran. Pup. Coba kok, nek filosofinya rumput kan kok tahu. Setelah filosofi T4I apa? Tak pikir apa ya? Karena setiap kehidupan itu pasti ada hikmahnya. Wah, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Wah, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Wah. Tak omongi bener. Dari T4I kita belajar tentang keikhlasan. Wah. Saat dia dilepas, T4I tidak harap untuk kembali. Masuk. Apalagi kok? T4I itu memang kotor. T4I itu memang rendah. Tapi gak ada satu manusia pun yang berani menginjak-injak tai. Wah, betul. Betul. Loh, bener apa bener saudara? Ada sing sini iseng, ada T4I. Tak itu gak ono. Rada bocor alus saudara nek ngono, ya kan? Nek kayak gitu saudara tak kasih Bu Yesi, suntikan ae Bu. Suntikan ae ya kan? Dan dari T4I kita belajar sesuatu, bahwa sekalipun kita rendah, tetapi setiap hari Dia selalu ada dalam hidup kita. Betul enggak? Ya kan? Coba desa BAB, ya apa saudara?
Ayo, bener enggak? Iya kan? Dan satu lagi yang terakhir, tidak ada, selalu ada T4I dalam kata mencintai. Wah. Oh no, enggak, ini ilmu cocologi saudara ya. Tapi ya bener ya saudara, dia dilepas, tidak harap untuk kembali. Ya berikhlas saudara ya. Oke, nah kekasih Tuhan, kesetiaan next Koko. Kesetiaan itu diuji justru saat tidak ada jaminan. Betul enggak? Halo Bapak Ibu, masih ada kehidupan di sini? Bener ya, masih ya. Oke, nah bener ini ada jaminan, gampang. Koko, misal Koko di depan saya ini orang yang kuat ya. Wan tenang aja, selama ada Koko di sini Iwan aman. Wah, ada jaminan. Koko yang pakai kacamata depan saya, Wan tenang, selama Iwan di Malang tidak akan kelaparan. Iwan mau di mana aja sama Koko, tak ajak makan. Wah, aman. Coba saat Koko ini lagi keluar negeri, tidak ada jaminan di Malang. Pastor Robi di luar negeri, Nita lagi keluar negeri. Wah, kemana? Ke Korea, Kota Reok asli, Ponorogo. Ya, kalau jangan ngomong ke Purwokerto, kemana? Puerto Rico. Wah, Purwokerto ya kan. Coba ada jaminan? Nggak ada. Nah, wanita janda sarwa juga sama, nggak tahu besok makan apa, nggak tahu mujizatnya terjadinya apa dan kapan, dan tidak tahu ceritanya akan berakhir happy ending atau sad ending. Nggak ada yang tahu. Tapi dia tetap melangkah dengan iman, karena yang suruh dia itu siapa? Ya, ini relate dengan Bu Yesi tadi pagi ya. Ya, oke. Amsal 3:5 ngomong gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Refrainnya saya lupa. Berbahagialah, lupa ya. Lanjutnya saudara, waktu nentek engkau ya. Nah, kesetiaan sejati itu tidak menunggu kepastian, tapi kesetiaan sejati itu menunggu siapa yang menjadi jaminan. Amin saudara. Next Koko Jacob, kesetiaan. Nah, ini saudara algoritmanya. Saudara pasti tahu algoritma Instagram ya. Tapi hari ini saya ajarin algoritma mujizat. Yaitu apa? Kesetiaan itu selalu mendahului mujizat. Halo, orang-orang percaya jangan diwalik ya. Ini rumus tak goleki bertahun-tahun saudara, ya kan? Bertahun-tahun kenapa? Bagaimana saat mama saya diluputkan dari tumor otak dan kanker kelenjar getah bening bersama-sama, adik saya kecelakaan kepala belakang, adik saya perempuan ada tumor di lehernya, ya kan, istri saya dinyatakan mandul oleh dokter, ya kan, tidak punya anak. Saat mama saya sudah divonis dokter bulan depan jantungnya sudah selesai. Algoritma ini saya cari bertahun-tahun, tetapi satu yang saya dapat, bahwa kesetiaan itu selalu mendahului mujizat. Amin. Tetapi satu hal, walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya Tuhan setia, kayak lagunya Pastor Robi. Ya, karena apa saudara? Kalau kita tuh punya iman yang besar, jangan lupa kita harus punya iman yang benar. Banyak orang percaya cuma punya iman yang besar, tapi tidak punya iman yang benar. Iman yang besar itu berbicara tentang apa? Memindahkan gunung ke laut penyelesaian. Tapi iman yang besar dan benar adalah apa? Saat gunung masalah gak pindah ke laut penyelesaian, iman yang benar berkata, aku tetap percaya bahwa Tuhan Allah penyembuhku. Amin. Amin. Jadi gak ada kata pindah iman, gak ada yang namanya kita tuh mutung ke gereja, gak ada yang namanya kita tuh mundur dari Tuhan. Walaupun masalahku itu masih ada, tetap percaya Tuhan tetap punya kuasa. Amin. Ya, ini urutannya: mujizat, lalu setia, coret. Mujizat, setia, coret. Setia dulu, mujizat akan terjadi. Amin. Ya, Lukas 16:10 ngomong gini, barang siapa setia dalam perkara kecil, tuh kan, ia setia juga dalam perkara besar. Bukan Iwan yang ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong. Nek mutung jangan sama Iwan, sama kitab Lukas nih. Ya, oke. Tuhan tidak menilai berapa banyak yang kita punya. Tuhan menilai bagaimana kita setia dengan apa yang ada. Nangkep? Apa bingung? Bingung. Tak ulang. Tuhan tidak menilai berapa banyak yang kita punya. Tuhan menilai bagaimana kita setia dengan apa yang ada. Nangkep? Masih bingung? Tak ulangi lagi.
Tuhan tidak menilai berapa banyak yang kita punya. Tuhan menilai bagaimana kita setia dengan apa yang ada. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang engkau tidak punya. Betul, Tuhan selalu meminta apa yang kau punya. Walaupun itu mungkin sedikit. Waktu tadi pagi saya cerita tentang air dan anggur, Tuhan gak minta, ya kan? Coba tuangkan Fanta, Coca-Cola, tidak ada. Air tuh bahan yang paling sederhana kok. Tetapi apa? Dalam kesetiaan yang kecil di pesta itu cuma punya air, Tuhan buat mujizat anggur yang paling manis terjadi di situ. Bahkan waktu anggur dirasakan, anggurnya dikatakan sama pemilik pesta, ini anggur yang seperti sudah anggur bertahun-tahun lamanya, kualitasnya bagus loh. Wow, dia nggak sadar kalau di balik itu di belakang kapten makanan kebakaran jenggot, kentean anggur di pesta, ya kan? Tapi Tuhan buat mujizat. Amin saudara, ya. Jadi setia dalam perkara kecil. Tuhan, aku ini cuma punya tangan untuk menjahit. Berikan yang terbaik. Tuhan akan bawa jahitanmu menjadi besar. Tuhan, aku cuma bisa gambar desain. Lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku cuma bisa komputer, enggak apa-apa. Tuhan, aku cuma bisa berbisnis kecil, enggak apa-apa. Tuhan, aku cuma bisa jualan tahu, enggak apa-apa. Tak ceritain saudara. Saya pernah cerita enggak ya? Di perumahan saya tuh ada penjual tahu dari Jombang kalau nggak salah. Dia itu penjual tahu, cuman kayak tahu gejrot loh saudara, ya kan? Dia bilang gini, suatu ketika dia itu nggak sadar kok dirinya viral. Dia sempat keputus asa kok. Sehari itu cuma laku 5 porsi, 1 porsi 5 tahu. Berarti cuma berapa tahu? 5 kali 5? 25 ya, bener. Sorry aku belum makan, pikiranku rodok kacau, ya kan. Kemarin tuh saya kan MC wedding wah saya tuh nyeplos, wah enak ya, tahun ini enak. Nikah tuh, wah tanggal cantik 10 bulan 2025, ya kan. 11 2025, apik loh, nikah tanggal 25. Saya ngomong gitu. Pada mikir, kok bulan tuh sampai 12 loh, kok 25. Iya kan, 25 kan bagus kan, event tanggal itu kan. Ternyata bulan sampai 12. Mikir juga ya, bener ya, lo roto bocor halus ya. Nah kekasih Tuhan, dia ngomong gini, aku tuh mau tutup kok. Tapi tiba-tiba, ya ini loh, dia ngomong gini, dia setia. Dia kasih yang terbaik, kualitas tahunya gak dikurangin. Tiba-tiba, wah ini loh, Tuhan itu suka dengan tiba-tiba. Ternyata ada selebgram lewat, makan di video guys. Enak guys, enak ini tahunya. Nggak sadar tiba-tiba saudara pada WA, Pak, sampean viral loh Pak. Lu mosok sih, makannya kok laris banget. Wah, pakai bahasanya mereka. Tapi satu hal, Tuhan itu hukumnya adil. Siapa yang bekerja keras dia akan mendapatkannya, betul? Ya, dia berdoa kepada Tuhannya. Dan waktu saya tanya, Pak sehari berapa? Dari 25, this is the real testimony. Dia ngomong, sehari Pak, saya tidak pernah kurang dari laku 1000 tahu habis sehari. Bisa kebayang saudara, 1000 tahu sehari. 2 cabangnya dia buka cabang, 2 cabang itu 1000 tahu. Saya bisa ke tanah suci segala. Apalagi Anda yang punya Yesus yang hidup. Halo, masih percaya dengan mujizat? Yes, ya. Oke saudara ya, Tuhan selalu minta kesetiaan kita. Ya, nah kekasih Tuhan. Jadi kadang-kadang itu seperti kita tuh botol minum ini loh. Nah ini loh saudara. Ya. Mungkin apa yang sudah ada hidup kita tuh sudah cuma di sana. Saya minum ya. Saya kelempokan. Tuhan, sisaku tuh tinggal segini. Serahin aja sama Tuhan. Udah gak ada lain. Kira-kira kalau Anda cuma tinggal punya segini, mau disimpan, diamankan, dipegang erat, apa Anda serahkan sama Tuhan? Pilih mana? Ya. Tapi kalau Anda serahkan sama Tuhan, jangan seperti ini yang seringkali orang-orang percaya lakuin. Tuhan, aku punya kekhawatiran, sisaku tinggal segini. Tak serahin ya sama Tuhan ya. Sudah Tuhan, aku percayakan sama Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. 1, 2, 3, 4. Gak sido ya Tuhan, aku cek khawatir, tak jupuk maneh hai. Banyak gak kita seperti itu Koko CC? Banyak. Ya kan, saya pun juga demikian. Kadang hidup ini menarik kita untuk menarik kembali apa yang kita doakan. Ya, makanya satu hal yang diajarkan Janda Safrat itu no turning back.
dia taat, tidak kembali tidak taat. Sekali dia taat, dia kerjakan, tepung sudah jadi roti dan diberikan kepada Elia, dia tidak tarik kembali. Ya, jadi kesetiaan itu bisa berbicara apa sih saudara dalam hidup kita semuanya? Datang tepat waktu ke gereja dicontoh. Apalagi sekalipun keadaan tubuh kita tidak enak, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa meskipun gak terasa apa-apa. Apalagi tetap jujur meskipun orang lain curang. Apalagi tetap melayani meskipun lelah dan gak dilihat orang. Itu kesetiaan kecil. Ya, next. Kesimpulan dari poin 1 apa? Kesetiaan itu bukan tentang hasil yang kita lihat, tapi tentang Tuhan yang kita percaya. Amin. Ya, kesetiaan itu bukan tentang hasil yang kita lihat, mujizat yang kita lihat, tetapi apa? Tentang Tuhan yang menyuruh kita, yang membuat kita percaya. Ya, oke, amin. Ya, yang kedua, yang terakhir, kesetiaan kecil itu membuka pintu mujizat yang berkelanjutan. Ya, kesetiaan kecil membuka mujizat yang berkelanjutan. Mujizat itu nggak terjadi, saudara. Ya, mujizat nggak terjadi karena apa? Tepungnya banyak. Oh, jandanya ini janda hebat, luar biasa. Bukan, tapi karena firman Tuhan yang terus ada dalam hidup kita semuanya. Ya, terus bisa dipercaya. Firman Tuhan bisa dipercaya, itu dalam bahasanya adalah pistos. Kata pistos itu adalah apa? Setia, dapat dipercaya, konsisten. Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Matius 25:21 ngomong gini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, ya kan, Tuhan juga menguji bahwa kesetiaan kita juga harus sama, yaitu apa? Konsisten yang kecil tapi terus menerus. Doa setiap hari walaupun cuma 5 menit, tapi terus menerus. Mengampuni walaupun sakit hati, tapi terus menerus. Mengampuni walaupun luka, tapi terus menerus. Itu yang Tuhan mau. Konsistensi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita semuanya. Makanya Elia berkata apa? Buatlah dahulu bagiku. Itu kesetiaan pertama yang diuji dari wanita, dari janda Sarfat ini. Ya kan? Jadi gini, ujian iman itu gini saudaraku ya. Apa namanya? Melihat bahwa apa? Oh, tepungnya cuma sedikit, minyaknya hampir habis, bahkan anaknya masih lapar. Tetapi janda Sarfat ini apa? Taat dan setia melakukan hal yang kecil. Dia membuat roti dan hasilnya apa? Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini luar biasa loh saudara. Ya, perhatikan saudara. Tidak ditambahkan banyak, tidak dibuat berkelebihan, tapi tidak pernah habis. Nangkep sampai sini saudara? Jadi mujizat Tuhan itu tidak cuma bersifat spektakuler, tapi continue. Setiap hari pemeliharaan Tuhan itu ada. Amin saudara. Ya, kebenaran seperti ini. Tuhan itu jarang memberi sekaligus, tapi Dia akan memelihara kita setiap hari. Silakan Koko Jacob. Ya, Tuhan itu jarang memberi sekaligus, tapi pemeliharaannya setiap hari. Elia tidak ngomong loh, Tuhan kasih kamu gudang tepung. Enggak saudara, gudang tepung enggak, atau drum minyak 1 toren, enggak saudara. Ya kan enggak. Ya, hati-hati. Kadang berkat itu enggak selalu dari Tuhan loh ya. Betul? Betul? Gudang garam loh, isinya enggak garam, betul? Kapal api dalamnya kapal, isinya apa? Kopi, ya kan? Kopi luwak, isinya luwak? Enggak. Dunia itu penuh dengan tipu daya. Makanya kalau suami istri lagi berantem, jangan pakai kata kiasan. Pah, kayak istri saya pernah. Kamu itu sama aku, cintamu tuh kayak kopi luwak. Ngomong gitu. Enak lah, nagih. Enggak, kopi nentek tinggal luwak etok. Cari ngono. Loh, garangan lah aku lah luwak. Kayak tadi pagi. Cintamu itu kayak parfum isi ulang kok. Lu kok bisa? Iya, wangi tapi palsu. Wah. Cek ojo dipraktek lho, Cek. Koko orangnya baik lho, Cek ojo lho, Cek. Koko andalanku. Iya. Yeah. Tor monitor ketua. Ya. Janda Sarfat tidak menerima itu semua, tapi dia menerima cukup setiap hari. Ya. Ratapan 3:22-23 ngomong gini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ya, pasti Nita pernah nyanyikan, tiada berkesudahan apa?
Oh tadi ya, kasih setia. Oh maaf Bu Syera ya, maaf ya. Oh royalty ini tak pindahin kayak gitu ya. Oh katanya aku ya. Oh siap komandan ya. Oh siap. Wah. Ampun ketua. Tiada berkesudahan. Come on master. Kasih setiamu Tuhan apa? Selalu baru rahmat-Mu. Tuh terjadi kan? Katakan hari berganti dengan hari. Hari berganti hari. Yeay. Telah kulihat kasih-Mu. Apa saudara? Klaim. Yes. Semua yang punya jempol katakan. Angkat jempolnya, sungguh amat baik, amin. Apa saudara? Untuk selama apa? Bisikan sama kanan kiri. Tuhan Yesus untukmu, untukku, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Indomie. Nyambungnya jangan dilanjutin, canda saya. Nyambung aja. Selanjutnya apa? Tepung beras. Nadanya podo kabeh pisan ya. Kalau tadi pagi sponsornya apa? Bu Yesi. Nah, itu ya. Oh iya a. Ya, yang tadi pagi datang pasti tahu ya. Sama ayo nih, oh iya i ya. Oke. Nah, kekasih Tuhan, jadi mujizat Tuhan itu enggak sekali jadi. No, tetapi kita dipelihara hari demi hari. Kalau suami istri kita masih sehat, puji Tuhan. Kalau saudara kita, kanan kiri kita masih bisa bernafas, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu bangun masih melek, puji Tuhan. Walaupun bangun tidurku terus mandi onda. Nah sekarang bangun tidur HP ku endi. Nah puji Tuhan. Ya bangun tidur masih kita menghirup udara segar, puji Tuhan. Ya jadi kalau bangun tidur katakan apa? Puji Tuhan. Jangan ngomel ya. Bangun tidur mau langsung ngomel, aku kepikiran tagihan. Jangan ya, puji Tuhan. Siapa di sini yang seperti itu? Mari foto sama saya. Biasanya bapak-bapak kok kita kepikiran, enggak apa-apa ya. Tapi tetap puji Tuhan, Tuhan pasti sediakan hari ini. Makanya kalau kita berdoa malam, saya kalau ajarin anak saya berdoa, saya ngomong gini. Ya nak, ayo berdoa. Percayalah hari ini kita tutup dengan ucapan syukur. Dan besok kita akan buka dengan kabar baik, dengan pengharapan baru nak. Berdoa ya. Kadang kalau saya tuh lagi ngalamin lesu, letih gitu ya, anak saya ngelihat kemarin ya kan, kok kelihatannya papi sedih dan langsung dia berdoa, Tuhan berkati papi ya, ngomong gitu anak saya, berkati papi ya supaya papi tambah kaya, ngomong gitu, amin. Ya supaya bisa beliin Maxen mobil, wow gitu, supaya bisa ini ya makan ya, Tuhan terima kasih, amin ya kan. Ajarin anak-anak kita untuk berdoa dalam bersyukur syukur ya, amin saudara ya. Oke, next. Kesetiaan kecil itu menjaga aliran mujizat tetap terbuka. Amin. Kadang yang membuat aliran mujizat buntu itu bukan karena Tuhan gak setia, karena kita yang berhenti setia. Betul. Yang membuat aliran mujizat buntu itu kadang kita, ego kita, logika kita yang apa? Nyumpeli. Loh enak ya nek bahasa Jawa, ngumpeti ya. Jadi selama janda Sarfat ini bangun, selama dia memasak membuat roti, selama dia berbagi dengan Elia, dan selama dia percaya, selama itu juga mujizat janda Sarfat mengalir. Amin. Tuhan itu mempercayakan hal besar kepada orang yang setia melakukan perkara yang kecil. Tadi pagi saya ceritakan saudara, bagaimana Tuhan menyelesaikan utang mobil saya lewat hanya saya memberikan pelayanan untuk anak rohani saya, menyewakan baju pengantin, pilih yang terbaik dan paling mahal, yang kalau dikalkulasi harganya 25 juta rupiah. Tapi saya berikan free pelayanannya tanpa berpikir Tuhan ganti ya enggak. Walaupun saya hari itu juga angsurannya banyak,
Tapi saat kita tidak memikirkan dan meminta berkat Tuhan, Tuhan sediakan kado terindah. Dan akhirnya sisa angsuran mobil saya Tuhan selesaikan selama 14 kali. Itu real saudara. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin ya. Oke. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ada kuncinya. Coba Koko Jacob, Galatia 6 ayat 9. Ini resepnya kok. Galatia 6 ayat 9. Ya, Bapak Ibu, supaya kita baca semuanya, lihat. Nah, ya, janganlah kita jemu-jemu berbaik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa syaratnya jika kita tidak menjadi apa? Mujizat sering tidak hilang, kita yang lelah lebih dahulu. Betul apa betul? Ya kan? Sudah disediakan angel berkatnya buat angel, buat Ko Iwan, buat Cece Koko. Tapi kalau kita lelah, kita lemah dalam iman kita, meragukan Tuhan, nggak akan terjadi. Ya saudara ya, amin. Ya, jadi kekasih Tuhan, hari ini kesetiaan yang Tuhan mau nyatakan buat kita, kesetiaan yang Tuhan minta. Yuk isi bensin dalam rohani kita setiap hari dalam doa. Terus pegang janji Tuhan, terus pegang dalam iman kita bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara jauh lebih besar dari apa kita pikir, kita doakan. Dan meskipun sekali lagi gunung itu gak berpindah, tetap percaya Tuhan setia. Slide terakhir Koko Jacob silahkan. Ya, mujizat Tuhan itu tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia datang dengan kesetiaan yang sunyi. Amin. Ya, mujizat Tuhan itu tidak selalu dengan hingar-bingar spektakuler. Tetapi apa? Dia datang dengan kesetiaan kita yang tidak dilihat orang, yang tidak diperhitungkan, yang dihina orang mungkin, tetapi Tuhan perhitungkan.